Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik, dan setelah belajar tentang unsur dan senyawa, kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang apa itu campuran. Di video ini kita akan membahas tentang campuran, larutan, suspensi, koloid, dan juga pemisahan campuran. Coba perhatikan, kenapa gula bisa larut sempurna dalam air panas lebih cepat dibandingkan air dingin? Penasaran? Ayo kita bahas. Dalam video ini, sahabat diharapkan dapat menjelaskan pengertian campuran. Yang kedua, mengidentifikasi larutan beserta contohnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suspensi beserta contohnya. Dan juga menjelaskan pengertian dari koloid dan menyebutkan contohnya. Dan yang terakhir adalah dapat menjelaskan berbagai metode pemisahan campuran. Semua materi di alam semesta ini tersusun atas zat. Zat ini dapat berupa zat tunggal ataupun campuran. Pemahaman tentang zat tunggal dan campuran sangat penting untuk mempelajari kimia lebih lanjut. Oleh karena itu, kita coba bahas apa itu zat tunggal. Zat tunggal adalah suatu zat yang murni dan hanya terdiri dari satu jenis partikel, atom ataupun molekul. Zat tunggal tidak dapat dipisahkan menjadi zat lain dengan cara fisika sederhana. Ada dua jenis zat tunggal, yaitu unsur dan juga senyawa. Contoh zat tunggal adalah air, garam dapur, emas, oksigen, dan banyak lainnya. Berbeda dengan zat tunggal, ada campuran. Campuran ini merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat campuran masih memiliki sifat zat dari zat asalnya dan dapat dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusunnya dengan cara fisika. Contoh campuran adalah air gula, udara, pasir, air minyak, jus jeruk, dan juga masih banyak yang lain. Kita akan coba fokus untuk membahas campuran. Jenis-jenis campuran dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang serba sama rata, sehingga bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan. Contoh larutan gula ataupun udara yang tidak terlihat pemisahannya. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran yang tidak serba sama rata, sehingga bagian-bagiannya masih dapat dibedakan. Contoh campuran air dengan minyak ataupun ada adonan kue. Untuk itu kita perlu bahas lebih lanjut. Ada yang dinamakan larutan. Larutan ini adalah campuran homogen, di mana zat terlarut tersebar merata dalam perlarut. Contohnya adalah air gula ataupun air garam. Larutan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan karena partikel zat terlarut berukuran sangat kecil. Contoh larutan adalah cuka dapur, teh manis, minuman bersoda, udara, alkohol, dan masih banyak yang lain. Yang kedua setelah larutan adalah suspensi. Suspensi ini merupakan campuran heterogen di mana partikel zat terdispersi cukup besar sehingga bisa mengendap jika didiamkan. Contohnya adalah jus jeruk ataupun pasir dalam air. Suspensi ini bisa dipisahkan dengan metode filtrasi atau pengendapan. Contoh suspensi ada jus jeruk, pasir dalam air, lumpur, campuran tepung dengan air, susu coklat. Intinya masih bisa dibagi karena dia akan membentuk endapan. Yang ketiga adalah koloid. Nah, koloid ini merupakan campuran partikel yang terdispersi lebih kecil daripada suspensi, tetapi lebih besar dari larutan. Contohnya adalah susu, kaput, dan gelantin. Koloid terlihat homogen secara kasat mata, tapi sebenarnya heterogen secara mikroskopis. Contoh koloid adalah susu, mentega, mayones, kaput, gel, dan masih banyak yang lainnya. Ketika kita sudah tahu di mana larutan, suspensi, koloid, bahkan jenis campuran homogen dan heterogen, bagaimana cara memisahkannya, kita akan belajar tentang metode pemisahan campuran. Ada filtrasi, kristalisasi, destilasi, sentrifugasi, dan juga kromatografi. Yang pertama muncul ini ada filtrasi dan kristalisasi. Filtrasi ini merupakan pemisahan campuran heterogen antara zat padat dan cairan dengan menggunakan kertas saring. Contoh dari filtrasi adalah pemisahan ampas kopi dari air kopi menggunakan kertas saring. Selanjutnya ada kristalisasi. Pemisahan zat padat yang terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contoh dari kristalisasi adalah pembentukan garam dapur dari air laut.
di mana air diuapkan sehingga garam mengkristal dan dapat dipisahkan. Selanjutnya ada destilasi. Ini merupakan pemisahan campuran homogen yang terdiri dari zat cair dengan titik didih yang berbeda. Contoh dari destilasi adalah pemurnian air laut menjadi air tawar. Selanjutnya ada sentrifugasi. Pemisahan campuran heterogen dengan menggunakan gaya sentrifugal diputar. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan plasma darah dari sel darah merah di laboratorium. Masih ada dua lagi pemisahan campuran, ada kromatografi dan dekantasi. Kromatografi ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan pergerakan komponen-komponen campuran pada suatu fase diam. Contoh dari kromatografi adalah pemisahan tinta warna-warni pada kertas. Nah, kalau dekantasi itu metode pemisahan campuran dengan cara menuangkan cairan bening dalam campuran yang mengendap tanpa mengganggu endapan di dasar wadah. Tentu contohnya adalah pemisahan air dari pasir basah. Nah, coba kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Gula bisa larut sempurna dalam air panas lebih cepat dibandingkan air dingin. Kenapa? Karena molekul-molekul air panas bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar molekul air dan gula menjadi sering dan kuat, dan ini mempercepat proses pelarutan. Selain itu, suhu tinggi juga membantu melemahkan ikatan antar molekul gula sehingga gula lebih mudah terlarut. Ketika sudah tercampur, tentu ini menjadi larutan air dan gula, dan ini merupakan campuran homogen. Sekarang waktunya uji pemahaman sahabat semuanya. Waktunya kuis. Soal yang pertama. Gabungan dua atau lebih zat yang masih mempertahankan sifat aslinya disebut campuran. Soal nomor 2. Campuran homogen terdiri dari zat terlarut dan pelarut yang disebut larutan. Soal nomor 3. Campuran yang terdiri dari partikel besar dan mudah mengendap disebut suspensi. Soal nomor 4. Susu termasuk dalam jenis campuran apa? Koloid. Soal nomor 5. Metode pemisahan campuran berdasarkan titik didih disebut destilasi. Terima kasih sudah menyimak video Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.